kepada masyarakat kita, mari kita pertama bersama, bergandengan tangan, dari partai apapun, dari kelompok manapun, tetapi punya perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai warga Kabupaten Sampang. Apa yang saya maksudkan senasib sebenarnya merasakan kalau kita itu masih tertinggal dan memerlukan upaya-upayanya memang cukup serius untuk melaksanakan progres pembangunan yang dipercepat, memajukan Kabupaten Sampang. Jadi kalau ditanya ya bagaimana caranya, ya pertama ya kita dulu. Ya kalau kita nggak bersatu, ini macam mana kita mau bangun? Ya pemilu memang pemilu, itu hak orang untuk semua masyarakat menyampaikan aspirasinya karena sistemnya demokrasi. Boleh berbeda-beda. Tapi Nasdem mengingatkan kalau banyak berbedanya bagaimana kita mau dalam satu kekuatan. Nah harapannya barangkali kita coba renungkan apa yang terbaik, siapa yang terbaik. Nah kita temukan. Jadi untuk itu makanya saya berharap para pemuka dan tokoh-tokoh masyarakat Sampang mempunyai satu kesamaan harapan. Harapan kita yaitu masyarakat rakyat Sampang ini kehidupannya lebih baik daripada hari ini. Banyak sekali problem yang ada di antara kita ini hanya mencari-cari perbedaan. Mencari perbedaan yang memang sudah jelas kita tidak mungkin. Ada yang meminta dilahirkan aku ini sebagai umat Islam dalam keluarga Islam. Ada yang meminta aku ini kalau bisa dilahirkan sebagai umat beragama Kristiani misalnya, Buddhis, Hindu dan sebagainya. Tidak ada yang minta ini. Ini memang sudah terjadi. Adalah kewajiban kita semuanya untuk menjalankan nilai-nilai keyakinan, kepercayaan, keimanan di dalam apa yang kita yakini. Nah, masalah ini untuk itu dititahkan oleh para pendiri bangsa kita ini, bahwasanya perbedaan yang ada, baik suku, agama, itu adalah merupakan kekayaan kita sebagai satu bangsa. Maka diambillah satu simbolis yang memperkuat itu dengan menyatakan berbeda-beda namun satu jua yang disebutkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Izin tempatnya pun sudah tidak ada perizinan, tidak diteruskan, sehingga kami berkesimpulan ya sesuai ketentuan aturan kami melakukan penertiban, mengamankan barangnya. Pihak-pihak tertentu yang kemudian memasang baliho berisi kalimat-kalimat tertentu, berisi foto bagi seseorang begitu, maka itu belum bisa disebut sebagai tindakan melakukan kampanye. Tak berizin, baliho Ganjar Pranowo dan Bupati Fauzi di Sampang dicopot Satpol PP. Dikutip dari jpnn.com Sampang, Jatim. Sejumlah baliho dan spanduk bakal calon presiden, baca pres dan tokoh politik di sejumlah tepi jalan umum Sampang dicopot karena belum mengantongi izin. Baliho baca pres yang kami turunkan dalam operasi penertiban adalah baliho Ganjar Pranowo, kata Kasat Pol PP Sampang Suryanto Selasa 13 Juni. Baliho bertuliskan Ganjar Pranowo calon presiden 2024. Penerus Pak Jokowi di Jalan Pahlawan itu diturunkan paksa petugas bersama puluhan baliho spanduk tokoh politik lainnya. Salah satunya spanduk dan baliho Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi. Suryanto mengatakan penertiban baliho yang terpajang di beberapa titik jalan umum itu berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPT SP dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pemkab Sampang. Dalam surat itu disebutkan bahwa pemasangan baliho baca pres Ganjar Pranowo tidak berizin, termasuk baliho dan spanduk Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi yang juga banyak terpajang di beberapa titik di kota Sampang. Atas dasar surat dari DPMPT SP dan BPKAD, maka kami bertindak dan menurunkan paksa, katanya. Terpisah, Kepala DPMP TSP dan Tenaga Kerja Pemkab Sampang Majid Syamroni membenarkan institusinya adalah mengirim surat kepada Satpol PP dan meminta aparat penegak perda tersebut menurunkan spanduk dan baliho. Apabila nanti ada yang komplain, silakan datang ke kami.
supaya kami jelaskan terkait perizinan pemasangan baliho dan spanduk di tepi jalan umum tersebut, tuturnya. Majid menjelaskan, sesuai ketentuan, izin pemasangan reklaim, baliho, dan spanduk di luar jadwal kampanye oleh Pemkab, sedangkan saat masa kampanye oleh institusi penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum KPU. Saat ini belum masuk jadwal kampanye sehingga semua jenis perizinan melalui Pemkab. Dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, jelasnya. Majid meminta agar semua pihak memperhatikan ketentuan tersebut sehingga ke depan tidak terjadi lagi penurunan spanduk, baliho atau reklaim secara paksa oleh petugas. Sejumlah baliho dan spanduk bakal calon presiden, baca pres, dan tokoh politik di sejumlah tepi jalan umum Sampang dicopot karena belum mengantongi izin. Baliho baca pres yang kami turunkan dalam operasi penertiban adalah baliho Ganjar Pranowo, kata Kasat Pol PP Sampang Suryanto Selasa 13 Juni. Baliho bertuliskan Ganjar Pranowo calon presiden 2024. Penerus Pak Jokowi di Jalan Pahlawan itu diturunkan paksa petugas bersama puluhan baliho spanduk tokoh politik lainnya. Salah satunya spanduk dan baliho Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi. Suryanto mengatakan penertiban baliho yang terpajang di beberapa titik jalan umum itu berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPT SP dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pemkab Sampang. Dalam surat itu disebutkan bahwa pemasangan baliho baca pres Ganjar Pranowo tidak berizin, termasuk baliho dan spanduk Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi yang juga banyak terpajang di beberapa titik di Kota Sampang. Atas dasar surat dari DPMPT SP dan BPKAD, maka kami bertindak dan menurunkan paksa, katanya. Terpisah, Kepala DPMP TSP dan Tenaga Kerja Pemkab Sampang Majid Syamroni membenarkan institusinya adalah mengirim surat kepada Satpol PP dan meminta aparat penegak perda tersebut menurunkan spanduk dan baliho. Apabila nanti ada yang komplain, silakan datang ke kami supaya kami jelaskan terkait perizinan pemasangan baliho dan spanduk di tepi jalan umum tersebut, tuturnya. Majid menjelaskan, sesuai ketentuan, izin pemasangan reklaim, baliho, dan spanduk di luar jadwal kampanye oleh Pemkab, sedangkan saat masa kampanye oleh institusi penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum KPU. Saat ini belum masuk jadwal kampanye sehingga semua jenis perizinan melalui Pemkab. Dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, jelasnya. Majid meminta agar semua pihak memperhatikan ketentuan tersebut sehingga ke depan tidak terjadi lagi penurunan spanduk, baliho atau reklaim secara paksa oleh petugas. Institusinya adalah mengirim surat kepada Satpol PP dan meminta aparat penegak perda tersebut menurunkan spanduk dan baliho. Apabila nanti ada yang komplain, silakan datang ke kami supaya kami jelaskan terkait perizinan pemasangan baliho dan spanduk di tepi jalan umum tersebut, tuturnya.